Saya Bunga Syifawa Rahma dari kelas 9B. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kali ini, saya akan membahas tentang pertama, pengertian berilmu, kedua, hukum menuntut ilmu, dan yang ketiga, golongan manusia dilihat dari ilmu. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian berilmu. Kata ilmu ini yaitu dari bahasa Arab yang artinya pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu. Jadi berilmu adalah kemampuan, kecakapan, dan keahlian dimiliki seseorang yang dapat memberi manfaat pada diri sendiri maupun juga orang lain. Ilmu ini pintu gerbang seseorang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun juga di akhirat. Jika kita ingin pandai, maka pastilah kita harus belajar dan berusaha. Kita juga harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Lawan kata ilmu yaitu jahal, yang berarti bodoh. Orang yang bodoh ini bukan yang tidak berpengetahuan, akan tetapi orang yang bodoh ini sudah merasa puas akan pengetahuan yang dicapainya atau dimilikinya. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu hukum menuntut ilmu. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hukum menuntut ilmu ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu ain hukumnya wajib bagi muslim mengerjakannya, sedangkan fardu kifayah apabila salah satu sudah mengerjakan, gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, hukum menuntut ilmu yaitu fardu ain. Pada hadis sabda Rasulullah menjelaskan agama Islam wajib agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, baik itu dalam soal-soal keduniaan, ibadah, maupun kebutuhan hidup. Selanjutnya, yang ketiga adalah golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Ada 4 golongan manusia yang dilihat dari ilmu, apa saja? Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa ia mengharapkan pamrih atau imbalan. Percayalah, orang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya akan datang dari mana saja, bahkan tidak disangka-sangka. Semoga kita termasuk orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Manusia golongan ini pandai tetapi tidak mau memanfaatkan ilmu dengan baik. Manusia golongan ini bisa membahayakan orang lain. Mengapa? Karena ilmu dimilikinya guna untuk keuntungannya sendiri. Golongan yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia golongan ini yaitu orang yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangannya. Golongan ini masih baik karena apabila ia bersalah, ia segera mengakui kesalahan dan mau berusaha memperbaikinya.
Dan yang terakhir, golongan keempat, yaitu orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia golongan ini yang tidak pandai tetapi juga tidak menyadari kekurangannya. Golongan ini sulit diarahkan karena ia sudah merasa mampu dan benar. Nasihat dari orang lain pun tidak diperlukannya. Karena apa? Karena ia merasa mampu. Nah, inti dari video pembelajaran ini yaitu berilmu. Yang pertama, pengertian berilmu tadi yaitu dari bahasa Arab yang artinya pengetahuan, kepandaian orang tentang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu yang dimilikinya, dapat memberi manfaat diri sendiri maupun juga orang lain. Inti yang kedua, yakni hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ini tadi ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Jadi, hukum menuntut ilmu ialah fardu ain bagi setiap muslim. Berikutnya, inti yang ketiga yakni golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Ada 4 golongan manusia dilihat dari ilmu tadi apa saja? 1. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sekian video dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.